Dan agama kan wanti-wanti, kalau bukan kholwat sama Allah loh ya, kalau laki-laki perempuan berdua, yang ketiga setan. Jadi kalau kamu ganggu temenmu pacaran, nah kamu jadi setannya. Oke, terus yang kelima, tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran kok pas gegeran terus pacarmu bilang, coba diinget-inget, bulan ini aku sudah habis 25.000, traktir kamu saja. Nah itu enggak. Kalau masih apal sampai jumlahnya detail, itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat, masih ngungkit-ngungkit, habis bensin berapa aku? Wah, wis enggak. Itu belum cinta. Masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu tidak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam, menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun, dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Pacarnya minta jemput jam 7, setengah 7 sudah ditunggu di depan kos-kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma 5 waktu wis yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya, tidak berat, tidak keberatan. Itu namanya cinta. Tidak nawar. Kalau tidak cinta, jangankan itu, yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat subuh. Nah, kamu berarti keberatan. Disuruh subuh jam 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan, kamu nggak care sama yang kamu cintai. Kalau sudah jam 7 kan malaikatnya sudah ganti, bukan malaikat subuh lagi. Bukunya sudah disetorkan ke sana, catatanmu nggak masuk sudah. Ya. Oke, yo besok jangan jam 7 lagi, 6:30 lah. Yo kan ada peningkatan sedikit. Terus yang ketujuh, bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. Orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah, siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah, ciptaannya Allah semua. Orang kayak hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu, itu kan kamu tidak berani menjelek-jelekkan, apalagi tidak suka kalau nggak pingin diputus. Ya kan? Dicintai juga. Gitu loh. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya, itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke-8, ada takut, ada berharap. Kalau cinta tidak ada khauf, tidak ada roja, biasanya tidak utama dan tidak sempurna. Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi, takut dan seterusnya. Juga berharap, banyak sekali harapannya. Ya kan, pingin gini, pingin gitu. Syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya. Jadi ada harapan. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan, atau berharap saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang ke-9, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud
pengagungan, pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih pingin dipuji orang, wah cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek mesti. Kok kamu punya pacar tidak pernah ditampilkan di Facebooknya? Itu perlu kamu tanyakan. Jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu. Tapi cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh ya. Orang lain jangan sampai tahu. Makanya tidak pamer-pamer. Orang cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja, jangan diganggu gugat. Biasanya itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Aku nggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis sedalam itu, kamu ala biasa aja, enggak lebay. Oh ya berarti kamu enggak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang ke-9 cenderung disembunyikan. Biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu enggak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnudzonlah. Sebenarnya dia pingin kamu jadi miliknya saja. Ya suudzonnya tadi, jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke, terus yang terakhir, cirinya cinta adalah senang dan ridho pada yang dicintai. Meridhoi Allah. Ini yang teorinya agak panjang kan, meridhoi Allah itu. Kalau Allah ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah. Kita sering komplain, sering tidak terima, sering kok gini ya Allah, Indonesia ini kok gini ya, itu mengeluh namanya. Tidak ridho pada ketetapannya Allah. Kok bisa ya orang itu menang? Wong sudah kita demo bolak-balik loh. Iya. Gimana orang sekian juta berdoa? Allah ini gimana sih? Itu kamu berarti tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintai, oke, tidak masalah. Itu tanda-tanda cinta. Itulah bagian-bagian dari bab, kalau dalam tasawuf namanya bab mahabbah. Ya silakan nanti dijelajahi sendiri. Cuma ini untuk mengantarkan ke Robi'ah. Awalnya dari Robi'ah nanti berkembang jadi teori semacam yang kita jelaskan tadi. Oke, bismillah, sekarang baru kita mulai Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi Robi'ah ini nanti ya dia ndak pernah bikin teori yang komprehensif. Para ulama dan sufi yang lain yang mengutip-ngutip syair dan kalimat-kalimatnya Robi'ah. Jadi biasanya modelnya dialog. Sufi tertentu mengunjungi Robi'ah kemudian mendiskusikan masalah tertentu. Dari situ nanti lahir teori-teori, konsep-konsep yang secara umum konotasinya adalah mahabbah. Oke. Kalau ada yang tanya, pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robi'ah, sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Robi'ah, cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta,
Tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo ndak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temenmu kok sok menasehati, ndak usah pacaran. Pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Ndak pernah, ndak valid. Ya, ndak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan. Sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem. Itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah ya ndak bisa sudah. Asem adalah kalau hidungmu kamu tempelkan di ketek. Ya susah juga ya. Asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robiah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah tidak ada. Yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duitan, itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu tidak ada. Yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang, ditelan oleh cintamu pada uang, sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang. Dan tidak bisa dijelaskan. Wong kamu sendiri sudah hilang. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang seneng, atau kebalikannya orang yang sumpek, orang yang sedang gundah, itu kan susah ngomongnya. Suweneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam, kalau kamu mangkel sama orang kan, kan cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang. Disuruh menceritakan, gimana sih? Sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah Pak, susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan ku seberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi, tidak usah ada pertanyaan, apa itu cinta? Jalani saja. Itu maunya Robiah ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, katanya Robiah, antara lain ini loh. Yang pertama, yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu. Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum. Masih negosiasi. Terus, yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu. Oleh karena itu, susah dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya, lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mabuk dibuatnya. Oke.
Dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya engkau jadi sedih. Kebalikannya ya. Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih, khawatir berpisah. Ya kan, dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti, ya selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya antara kemantapan dan kebingungan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara jasmani dan rohani. Susah dijelaskan pokoknya. Hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta. Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau membaca buku cinta tebel-tebel. Tidak ada gunanya. Karena cinta itu, kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Tidak iso. Kan ada sekarang tips-tips begitu ya. Tips and trick. Nah, banyak kan buku-buku itu. Mencintai Allah dalam waktu 60 hari. Ya tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan. Pinter bahasa Inggris 6 jam. Wah, itu. Ya waktu kamu baca 6 jam pinter. Bukunya ditutup jam ke-7 sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku trik itu. Jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan, hanya rasa. Kalau dijelaskan mumet, serba paradok. Gembira dan sedih, mantap dan bingung, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat hanya manifestasinya. Oke, kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya. Menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum tobat. Yo nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robi'ah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu.
Itu yang bikin kadang-kadang ya kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim, tapi ya keluar masjid ya kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Rabi'ah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, ya kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Rabi'ah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak, kalau aku tobat diampuni tidak oleh Allah? Katanya Rabi'ah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjinya ya wis jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Rabi'ah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertaubat beneran. Selama ini kan kita taubatnya masih kadang iya kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, ya kembali lagi ke asalnya. Nah itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, alah Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke, jadi syaratnya untuk bisa mencintai ya memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi ya. Ridho itu bukan kamu minta Allah meridhoi. Kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho, jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu. Tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Rabi'ah. Kita kan biasanya mari kita minta ridhonya Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridhoi Allah. Tidak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Rabi'ah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Nah, itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini
Teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robi'ah kebalikannya, tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada.